Tulang garis keturunan Ciyu, alis Luo Zeng sedikit terangkat. Luo Zeng mengetahui dari ibunya bahwa keluarga Li Min juga merupakan suku besar di dunia ibu, dan ada banyak orang yang menumpahkan darah Ciyu. Mereka yang konyol, pasti ditinggalkan oleh kekuatan mantan orang Li. Hanya saja Luo Zeng tidak tahu apa yang terjadi dalam kekacauan. Akankah ada begitu banyak tulang berserakan? Karena hanya mereka yang memiliki darah Ciyu yang dapat menyerap kekuatan tulang, apa gunanya orang-orang untuk mengambilnya? Luo Zeng bertanya, apakah ada orang di sini yang memiliki darah Ciyu? Xiao Xiao mengangguk, dikatakan bahwa ada. Beberapa orang kuat di menara tulang memiliki darah yang kuat. Ada orang yang memiliki darah Ciyu di sini. Hati Luo Zeng juga sedikit bergerak. Hanya keluarga Li Min yang bisa mewarisi darah Ciyu. Apakah ada Li Min di dunia luar bumi? Atau, mereka menggunakan cara lain untuk mendapatkan darah Ciyu? Jika benar-benar ada Li Min, itu mungkin sangat membantu. Ini hanya ide dalam pikiran Luo Zeng. Ketika dia benar-benar jelas tentang masalah-masalah utama, dia tidak dapat bertindak dengan gegabah. Jangan membahas masalah ini. Apakah tidak ada sepotong tulang di tanganmu? Aku akan mengajarimu metode pemurnian dan kimia sekarang. Kamu harus ingat. Xiao Xiao tersenyum. Hukum pemurnian tulang serupa, tetapi tidak semua orang mampu membelinya. Sama seperti suku Xiao Ti di mana Xiao Yan berada, hanya satu dari mereka yang bisa menahan kekuatan para dewa, dan yang lain tidak bisa menyerap kekuatan tulang. Kekuatan tulang konyol ini sudah menjadi milik tanpa pemilik. Tidak sulit untuk mengambilnya. Bagian yang paling sulit terletak pada tingkat pemanfaatannya. Duduk berhadap-hadapan, Xiao Yan berkata kepada Luo Zeng dengan serius. Tangannya ada juga potongan tulang di tengah. Pada awal kendaraan hias, 3 potong tulang digali dari hutan belantara kuno. Sepotong, bakti anak, memberi Luo Zeng, dan 2 lainnya secara alami memberi adik perempuannya. Metode yang saya gunakan disebut metode likuan. Itu juga diajarkan oleh orang aneh ketika saya masih kecil, kata Xiao Yan, tangannya meninggalkan tulang, dan tulang-tulang melayang di depannya. Kulihat tangannya membelai bayi itu, terus-menerus bergoyang di sekitar tulang. Poin kunci dari metode likuan adalah kontrol pikiran. Itu lambat dan cepat. Dari dalam dan luar, kekuatan di tulang liar sedikit dipandu. Pikiran para dewa seperti mata air, dan mereka tidak hilang atau tidak. Oh, hei. Ketika suara Xiao Yan jatuh, Luo Zeng merasa tulangnya telah berubah. Kekuatan para dewa yang terkunci rapat di hutan belantara berangsur-angsur mengendur, dan akhirnya muncul seperti mata air, perlahan-lahan muncul. Ternyata itu, Luo Zeng sedikit memenggal kepala. Setelah kekuatan para dewa keluar, mereka menggeliat perlahan di depan Xiao Yan. Aku melihat jari-jari kecoa kecil bergoyang lembut, dan awan terbenam dalam kecoa kecil. Ketika menyerap kekuatan para dewa, Anda perlu memperhatikan. Pada saat dimasukkan ke dalam tubuh, Anda harus menyerapnya secara merata dengan kecepatan tercepat. Xiao Yan sudah sangat terampil, dan menyerap kekuatan para dewa ini, sementara Luo Zeng manfaatkan hal-hal penting. Setelah lebih dari selusin napas, Xiao Yan akhirnya menyerap kekuatan para dewa. Namun, ketika dia benar-benar terserap, Luo Zeng menemukan bahwa tubuhnya terus-menerus melarikan diri dari kekuatan para dewa. Kekuatan dewa-dewa ini, mengapa mereka melarikan diri dari tubuhmu? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan adalah penampilan alami, tetapi tanpa daya berkata, ini adalah masalah pemanfaatan. Saya hanya dapat menyerap hingga 30% dari kekuatan para dewa, dan 70% dari mereka tidak dapat dikunci dalam tubuh saya, dan akhirnya semua akan sia-sia. Jatuhkan itu. Masalah yang dia temui, semua yang mempraktikkan para dewa akan menemui. Hanya bisa menggunakan 30%. Luo Zeng tidak menyangka, kekuatan dewa liar di gurun ini sangat menyanyiakan. Aku akan mencobanya. Untuk pertama kalinya, kamu takut membuang potongan tulang ini, kata yang membelegak. Tulang-tulang itu terlalu langka bagi mereka. Luo Zeng hanya menunjukkan demonstrasi Xiao Yan sekali, dan terlalu mendesak untuk menyerap kekuatan para dewa. Gadis kecil itu berkata, tidak masalah. Aku biasa menyanyiakan hampir semua kekuatan para dewa untuk pertama kalinya. Siapapun yang mengalaminya secara pribadi dapat berhasil. Luo Zeng tersenyum sedikit, dan juga dengan lembut melemparkan tulang-tulang di tangannya. Tulang-tulang perlahan-lahan berbalik di depannya, dan pada saat yang sama, dia mengambil kekuatan dari itu sesuai dengan hukum likuan yang diajarkan oleh Xiao Xiao. Cara seperti itu terlalu mudah untuk Luo Zeng. Kulihat jari-jarinya bergerak-gerak dengan lembut, kekuatan jejak para dewa seperti menghancurkan, dan itu diambil dari tulang. Hei! Luo Zeng kamu, begitu cepat. Xiao Yan menarik napas dan matanya dengan cepat melebar. Dalam keterampilan Xiao Xiao, kekuatan para dewa seperti memuntahkan mata air yang sama. Dan Luo Zeng menggunakan metode likuan, yang sebenarnya membuat kekuatan para dewa menyembur. Kekuatan tulang ini hanya sekejap mata, dan semuanya diekstraksi. Apakah itu hukum likuan atau metode lain? Itu adalah kekuatan para dewa untuk menyalakan tulang. Kekuatan jiwa Luo Zeng sekarang sebanding dengan kebesaran Tuhan yang sejati. Terlalu sederhana untuk menggunakan kekuatan Tuhan untuk mengejek para dewa. Setelah kekuatan para dewa dikeluarkan, Luo Zeng memperkenalkannya ke dalam tubuhnya. Menurut Xiao Yan, dia mencoba mendistribusikan kekuatan para dewa liar ini secara merata di tubuhnya. Xiao Yan dan 2 mata dari awal pelampung menatap Luo Zeng. Luo Zeng duduk di tempat yang sama, tidak bergerak. 3 orang melanjutkan untuk sementara waktu, dan Xiao Yan berkata dengan ekspresi yang benar-benar tidak dapat dipahami. Jadi, bagaimana dengan kekuatan para dewa? Diserap, kata Luo Zeng. Kenapa kamu tidak memiliki kekuatan para dewa untuk melarikan diri? Xiao Yan benar-benar tercengang. Bahkan setelah kultivasi, Xiao Yan hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatan para dewa, yang sudah cukup baik.
Dikatakan bahwa beberapa orang jenius dalam pasukan besar dapat menggunakan kekuatan para dewa untuk menggunakan 60% atau bahkan 70%. Luo Zeng hanyalah orang pertama yang menyerap kekuatan para dewa. Ia benar-benar menyerap semuanya, tidak ada jejaknya. Di mata Xiao Yan, tidak mungkin untuk mengerti. Adapun Luo Zeng sendiri, dia hanya sedikit bingung, tetapi dia akan memahaminya dalam sekejap mata. Tubuh sebagian besar jiwa tidak sempurna, selalu ada beberapa celah yang tidak terdeteksi, dan elemen-elemen nyata yang diserap dapat mengikuti celah itu, dan kekuatan absurditas ini juga merupakan kebenaran. Tubuh Luo Zeng telah mengalami begitu banyak pemalsuan. Pada awal masa alam semesta, ia telah membangun tubuh tanpa cacat. Setelah kekuatan para dewa dimasukkan ke dalam tubuh Luo Zeng, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri.